Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentu semoga Allah selalu melindungi Anda semua. Di malam hari ini ikhwan dan akhwat, kembali kita berjumpa dalam program Tausiah Malam bersama Rois Suriah PBNU Kiai Haji Zaki Mubarak. Alhamdulillah telah hadir beliau di tengah-tengah kita. Dan di malam hari ini ikhwan dan akhwat, tema yang akan beliau sampaikan yaitu tentang mukmin yang sesungguhnya. Saya Abi Agus ditemani Yusuf Subangkit di meja operator, juga Ondi di switcher Rasil TV. Langsung saja ikhwan dan akhwat, mari kita sapa Kiai Haji Zaki Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan tema kita tentang mukmin ya, mukmin yang sesungguhnya. Mukmin yang sesungguhnya. Baik, tafadhol Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rasil TV, pendengar Radio Silaturahim yang kami cintai dan kami banggakan, malam hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas segala curahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam Tausiah Malam. Semoga acara ini dapat mengantarkan kita pada pemahaman yang mendalam dari ajaran Islam dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, setiap orang muslim menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin, orang yang beriman. Pengakuan itu disampaikan oleh lisan kita masing-masing. Apakah betul kita beriman termasuk dalam hati kita, dalam kalbu kita, bahkan dalam pikiran kita, ataukah sekedar lip service, sekedar ucapan bibir kita atau ucapan lisan kita? Maka iman itu sungguhnya memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah i'tiqadun bil qalb, meyakini dalam hati kita masing-masing, yakin, la syakka wa la raiba, tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan dalam hati kita. Harus yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iqrarum bil lisan, mengikrarkan iman kita dengan lisan kita. Ketahuilah, aku ini seorang beriman. Ikrar dengan lisan ini diucapkan dengan kalimah syahadah. Syahadat ada 2. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mesti diucapkan oleh kita supaya kita diketahui bahwa kita seorang mukmin atau seorang muslim.
Belum cukup sampai di situ. Wa amalum bil arkan. Yang ketiga, harus diwujudkan iman kita itu dalam perilaku sehari-hari, dalam cara pergaulan kita, pola hidup kita, ya, pola kegiatan kita, keyakinan kita, ya, sistem bisnis kita, sistem pergaulan kita, semua diarahkan supaya menunjukkan diri kita sebagai seorang mukmin. Nah, dengan tiga hal inilah maka baru sempurna. Nah, salah satu wujud iman kita juga adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta kita dari segala sesuatu, termasuk diri kita sendiri. Umar bin Khattab adalah seorang yang sering kalau berbicara berterus terang. Dia menyatakan pada Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Jadi beliau mengatakan terus terang. Adapun terhadap dirinya sendiri tentu dia lebih mencintai dirinya. Apa jawab Nabi? La ya Umar. Tidak wahai Umar. Sehingga aku lebih kau cintai dari dirimu sendiri. Ini wujud keimanan kita. Ya, kata Nabi, tidak wahai Umar. Sehingga kamu mencintai aku melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Apa jawab Umar? Walladzi ba'atsaka bil haqq la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan melebihi diriku sendiri. Apa kata Nabi? Al-ana qad tamma imanuk ya Umar. Sekarang imanmu baru sempurna Umar. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa hakikat dari sebagian wujud iman kita adalah kita mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta kita dari segala sesuatu, dari istri kita, anak kita, keluarga kita, harta kita, bahkan dari diri kita sendiri. Itu baru sempurna. Karena itu hakikat dari seorang muslim yang sesungguhnya disebutkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan asma Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Ada getaran dalam jiwanya ketika disebut nama Allah. Merasakan keagungan Allah yang sangat dahsyat. Tidak ada keagungan yang lain selain dari Allah. Maka dia mengikrarkan dengan ucapan Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Jadi dengan cara seperti inilah maka diwujudkan bagi seorang mukmin cintanya kepada Allah, dan demikian juga takut terhadap murka Allah. Mencintai Allah dan takut kepada murka Allah. Inilah wujud dari seorang mukmin yang sesungguhnya. Itu baru yang pertama. Kemudian apa yang kedua? Fa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Yang kedua, pada saat dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran atau ayat-ayat yang tidak tertulis dalam alam semesta, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Kemudian zadathum imana, iman mereka bertambah. Karena imannya seorang mukmin itu yazidu wa yanqus,
Kadang-kadang bertambah terus grafiknya naik, kadang-kadang menurun terus bisa sampai nol, zero, naik lagi. Kapan imannya orang mukmin itu naik? Ketika dia berbuat kebajikan, beramal yang soleh, beribadah, berzikir, bertahlil, bertahmid, bersedekah, membantu orang yang lemah, membantu fakir miskin, itu imannya terus naik bertambah. Begitu dia berbuat maksiat, misalnya menjelekkan orang lain, menghina orang lain, menzalimi orang lain, turun imannya drastis ke bawah. Bahkan sampai bisa dalam kondisi zero, saya katakan tadi. Kosong imannya. Kapan dia? Pada saat seorang mukmin melakukan perbuatan-perbuatan dosa terbesar dari dosa besar. Apa misalnya? Mencuri. Seorang yang mencuri itu pada saat dia mencuri imannya sedang zero. Nggak ada imannya, kosong imannya. Kalau masih ada imannya meskipun sebesar biji sawi, nggak mungkin dia mencuri. Pada saat dia mencuri, imannya hilang. Kemudian apa? Berzina, sama. Pada saat orang itu berzina, imannya sedang zero, hilang. Kalau masih ada imannya meskipun sekecil, ya, sebesar tepung yang bisa terbang, seberat biji sawi, seberat atom, ada imannya, nggak mungkin dia berzina. Pada saat dia berzina itu dalam keadaan zero, imannya kosong, merosot drastis. Demikian juga mengonsumsi obat-obatan terlarang dan mengonsumsi minuman keras, termasuk imannya dalam kondisi zero. Nah, pada saat mereka kemudian bertobat kembali dari perbuatan maksiatnya itu, maka imannya sedikit demi sedikit mulai naik lagi. Bertobat naik, berbuat baik naik, terus beribadat terus naik. Jadi itulah kondisi dari iman seorang mukmin. Maka ya, ciri seorang mukmin yang kedua di ayat ini, surat Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Apabila ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah, baik Al-Quran maupun di alam semesta, diperlihatkan pada mereka, iman mereka semakin bertambah. Mengapa? Karena mereka merasakan keagungan Allah dari ayat-ayatnya. Dibacakan Al-Quran, tambah imannya. Dibacakan surat Al-Kahfi, dibacakan surat Yasin, dibacakan surat Al-Baqarah, dibacakan, itu semua imannya bertambah. Demikian juga pada saat dia melakukan pengkajian terhadap kehidupan alam semesta. Terbitnya matahari, munculnya bulan, terbenamnya matahari, pergantian siang dan malam, pergantian warna buah-buahan, pergantian musim, semua merupakan ayat-ayat Allah yang membuat seorang mukmin imannya akan semakin bertambah. Kalau tidak bertambah, masih diragukan keimanannya. Kalau imannya tidak bertambah melihat ayat-ayat Allah, diragukan keimanannya. Itu yang kedua. Kemudian apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, yang ketiga. Yang ketiga, mereka itu selalu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berikhtiar maksimal, berusaha maksimal, baru tawakal. Banyak ini kalimat-kalimat yang kita jumpai tentang tawakal ini. Ya, tentang tawakal, tentang takdir itu harus kita fahami betul-betul supaya tidak keliru. Banyak orang yang tawakal belum berusaha, itu nggak betul. Berusaha maksimal, kemudian tawakal ala Allah. Ya, ketika ada berjangkit
wabah, penyakit yang menular, pandemi. Waktu itu pasukan tentara Muslim bernama Abu Ubaidah akan masuk ke suatu wilayah yang sedang terjadi pandemi. Umar langsung sampaikan the day order, perintah hariannya kepada Abu Ubaidah supaya jangan memasuki wilayah itu karena sedang berjangkit penyakit menular. Abu Ubaidah menolak Umar. Kata Abu Ubaidah, Umar, Anda ini menghindari takdir Allah. Padahal kalau takdirkan kita hidup, pasti hidup. Meskipun masuk wilayah itu, wilayah banyak penyakit, kalau kita ditakdirin hidup, pasti hidup. Kata Umar, benar. Kita menghindari takdir Allah, menuju takdir Allah yang lain. Kan memilih itu. Ya. Khairihi wa syarrihi. Yang baiknya dan buruknya. Ada takdir Allah yang baik, ada yang buruk. Kita pilih yang baik. Itu yang disebut takdir yang kita bisa memilih. Ada takdir yang kita nggak bisa pilih. Ada yang bisa kita pilih. Ya, kata Umar, wahai Abu Ubaidah, sekiranya kamu menggembalakan ternakmu, kambing-kambing dombamu, kamu giring dia, lalu di sebelah kiri sana jauh ada padang pasir dan batu-batu kerikil. Sebelah kanan sebelah sana ada sabana atau padang rumput. Apakah kamu bawa kambingmu ke kerikil-kerikil itu? Tentu kamu bawa ke padang rumput. Nah, kata Umar, tanah yang berkerikil dan berbatu ini takdir Allah. Padang rumput juga takdir Allah. Nah, kita pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Kita pilih. Itu kata Umar. Jadi inilah tawakal itu sungguhnya adalah kita berikhtiar. Tidak kemudian kita bawa kambing kita berangkat ke tanah kerikil, batu-batuan yang kering. Kita mengatakan, oh nanti kalau takdir Allah juga menimbulkan rumput, akan tumbuh rumput. Enggak begitu. Di sebelah sana ada sabana padang rumput. Nah, ke sanalah kita bawa ternak kita. Itu mestinya demikian. Berusaha lebih dahulu. Setelah kita baru bertawakal. Nah, inilah yang ketiga, ya, bertawakal dengan sungguhnya pada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar maksimal. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimuna sholata, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat. Di sini bukan mengerjakan sholat, menegakkan sholat. Mengapa? Maksudnya orang yang sholat itu musolli, atau orang yang sholat itu betul-betul memperhatikan syarat, rukunnya, dan sunnah-sunnahnya. Dan juga perhatikan dampak sholat dalam perilakunya sehari-hari. Jadi bukan cuma sholat dalam arti gerak ragawi, tapi sholat dengan jiwa, sholat dengan hatinya, dengan ruhus sholat. Ruh sholatnya itu ada pada dirinya. Apa wujudnya? Wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itulah misi sholat dalam kehidupan kita. Kita melihat sholat kita bagus atau belum dari perilaku kita. Kalau perilaku kita sudah bisa meninggalkan segala perbuatan keji dan mungkar, menunjukkan sholat kita sudah bagus, sudah terpuji. Tapi kalau kita sholat tapi lakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar, maaf, sholatnya nggak ada artinya. Sholat tapi masih menipu orang lain, sholat masih menzalimi orang lain, sholat utang nggak bayar, oh nggak bisa. Itu yang digambarkan yusalluna wal yusallun, kata Nabi. Mereka sholat, sesungguhnya mereka nggak sholat. Mengapa? Sholatnya hanya gerak ragawi, tidak diikuti dengan gerakan jiwanya. Harus sholat itu wujud dalam perilaku sehari-hari. Dengan apa? Kita melakukan amal yang soleh dan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Di situ kita bisa melihat diri kita. Jadi, banget disebutkan di ayat ini,
wa yuqimunas shalat. Kemudian apa yang kelima? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rizkikan pada mereka, ya hum yunfiqun, mereka berinfak, mereka berbagi apa yang dia miliki dari karunia Allah kepada sesamanya yang sangat amat membutuhkan, orang-orang fakir yang kesulitan, kaum miskin yang terlunta-lunta, anak yatim yang dirundung kesulitan, mereka yang terzalimi, mereka yang teraniaya, mereka yang terfitnah, kita bantu mereka dengan kemampuan kita. Bisa dengan harta kita, bisa dengan ilmu kita, bisa dengan kewibawaan kita, bisa dengan wisdom yang kita miliki. Semua kita berikan, kita berbagi dengan mereka. Ini wujud dari seorang mukmin yang sesungguhnya. Yang kelima, maka di ayat Al-Quran banyak sekali ayat mengenai ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun wa anfiqu fi sabilillah. Banyak ayat-ayat memberitakan kita supaya mau berbagi. Maka ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" kata Nabi. Wahai Rasulullah, Islam macam manakah yang terbaik itu? Muslim yang bagaimana kriterianya yang paling sempurna? Nabi menjawab singkat sekali. Kata Nabi, yang pertama, tut'imut ta'ama. Kamu berbagi apa yang kamu miliki, baik makanan, sembako, uang, dana, ya, ilmu kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Itu yang pertama kata Nabi. Muslim yang terbaik adalah seperti itu wujud. Yang kedua apa kata Nabi? Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu tebarkan salam kedamaian, cinta, kasih dan sayang baik kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Ini Islam, saudara-saudara. Inilah gambaran dari seorang muslim yang sesungguhnya. Seorang mukmin yang sungguhnya seperti ini yang disegaskan Rasulullah. Maka sebagai seorang mukmin kita jangan emosional, marah-marah terus, sedikit marah, sedikit ngamuk. Jangan. Seorang muslim itu dadanya lapang, seperti lautan yang tidak bertepi, pemaaf, kasih pada sesama, sangat pemaaf. Wal 'afina 'anil nas, sangat pemaaf kepada sesamanya. Itu ciri dari hakikat mukmin yang sungguhnya. Ditegaskan dalam kalimat berikutnya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Lihat bersama sekalian ayat Al-Qur'annya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sesungguhnya, haqqan, yang sebenarnya, yang sungguhnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Bagi mereka diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratun, dan ampunan dari Allah. Bayangkan itu mereka. Orang yang benar-benar sebagai mukmin yang sungguhnya dengan kriteria tadi, ya, ditegaskan lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka memperoleh derajat-derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratun, dan mendapatkan ampunan dari Allah. Wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Masya Allah. Rizki yang sangat agung, yang mulia,
di dunia dan akhirat. Ini kebahagiaan yang tiada tara. Itulah hakikat dari manusia mukmin yang sungguhnya. Ikhwan, akhwat, para pendengar sekalian, semoga kita semua dapat meningkatkan kualitas iman kita menjadi seorang mukmin yang haqqan, seorang mukmin yang sungguhnya, yang kita akan memperoleh keridhaan Allah dan memperoleh karunia-Nya, maghfirahnya, dan juga ampunannya, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Demikian kajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kekhilafan kekurangan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwan akhwat. Demikian tadi tausiah telah disampaikan oleh Ustadz Zaki Mubarak di malam hari ini dalam tema kita Muslim yang sesungguhnya. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Setelah nada takwa berikut ini kami akan kembali lagi ke ruang dengar. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Ikhwan dan akhwat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tausiah malam di hari ini bersama Kiai Haji Zaki Mubarak, Rois Suriah PBNU, dan satu komentar datang dari Bapak Ahmad Asror via YouTube yang melihat kami di Rasul TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, komentar saja, semoga semoga Kiai selalu dalam lindungan Allah. Jazakallah khair katsira. Amin. Syukran jazilan. Baik. Terima kasih Bapak Ahmad Asror. Kemudian kita ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaan pertama datang dari Bang Adi di Pasar Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zaki, mohon pencerahannya. Dalam Al-Quranul Karim dijelaskan bahwa manusia belum dikatakan beriman apabila Allah belum mengujinya. Syukron, mohon pencerahannya Ustadz. Baik, memang demikian ya, wujud dari iman kita itu benar-benar bermutu atau tidak dilihat dari cobaan-cobaan Allah yang diberikan pada kita. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tapi akan diuji ya, macam-macam ujian.
Di antaranya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kata Tuhan, pasti kami akan uji kamu sekalian bisyai'in dengan sesuatu dari perasaan takut. Nah, itu kita diuji. Semua orang itu memiliki rasa takut. Waktu kita kecil takutnya yang gak masuk akal, takut hantu, takut genderuwo kan waktu kecil. Begitu kita nggak takut lagi hantu genderuwo, kita semakin dewasa kita mulai takut bagaimana sekolah kita bersaing, bagaimana mencari sekolah yang bagus. Terus bagaimana nanti kita bisa naik kelas enggak, bagaimana ranking kita nanti. Terus itu kita diuji ketakutan-ketakutan sampai sudah selesai kuliah kita takut dapat kerjaan enggak, dapat posisi yang bagus enggak. Terus sampai sudah dapat posisi yang bagus, ya, penghasilannya besar, takut juga kalau jabatannya lepas. Nah, itulah manusia. Maka sebagai seorang mukmin dicoba dengan perasaan takut ini, tidak perlu terlampau takut berlebihan. Kita kembalikan semua pada Allah. Semua takdir Allah yang kita jalani takdir Allah, dan kita harus siap suatu saat segala yang kita cintai pisah dengan kita. Dan itu pasti terjadi. Jabatan, oh lepas bentar lagi. Bahkan orang-orang yang kita cintai, dia meninggalkan kita, atau kita meninggalkan dia. Termasuk harta kita yang kita cintai, dia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia. Itu semua akan berpisah. Nah, inilah perasaan takut seperti ini, jangan dilebih-lebihkan. Dihadapi dengan wajar, dengan penuh sabar, dan semua dikembalikan pada Allah. Inni ufawwidu amri ilallah. Sesungguhnya aku serahkan segala urusanku pada Allah SWT. Yang pertama itu baru. Yang kedua, minal ju'. Kita akan diuji dengan pernah merasakan kelaparan. Waktu kita puasa, kita lapar. Di perjalanan kita kadang-kadang bukan nggak punya uang ada segala ada, tapi kelaparan. Kenapa? Kita berangkat naik mobil, belum jam makan, jam 11 siang, masuk ke jalan raya, macetnya luar biasa. Sampai lewat waktu makan, jam 2 masih macet. Mau parkir nggak bisa. Mau masuk restoran aja tempat parkirnya nggak ada. Lapar. Itu dicoba kita. Itu yang kedua, cobaan yang kedua. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal. Kita pernah merosot harta kita. Harta yang kita miliki merosot, penghasilan merosot, itu mesti pernah kita alami. Yang keempat, kita mengalami kekosongan jiwa, wal anfus, kekosongan jiwa, nggak enak. Kadang-kadang nggak ngerti kita apa masalahnya, tapi kok nggak enak. Ini, ya, mengalami kekosongan jiwa. Dan kemudian mengalami musim paceklik dengan merosotnya hasil pertanian, perkebunan merosot, sehingga terjadi musim-musim paceklik. Ini semua adalah cobaan dari Allah. Maka apa kata ayat ini? Wa basyirus sabirin. Dan gembirakanlah, berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang tabah dan sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang yang sabar itu? Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia kembalikan semua pada Allah. Inna lillah, kami semua ini berasal dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Nah, inilah wujud dari ujian Allah diberikan pada kita, dan akan terlihat di situ iman kita, apakah betul-betul beriman dengan baik ataukah imannya, ya, hanya sebagai pemanis bibir saja, ya, akan ketahuan dengan cara ini. Demikian, terima kasih. Baik.
Kemudian ada Ibu Ida di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai yang dirahmati Allah, bolehkah jika kita berdoa memohon diampuni dosa-dosa karena jika tidak diampuni takut azabnya? Terima kasih. Ya, boleh, bagus itu. Ya, jadi kita mohon pada Allah supaya dosa kita diampuni. Dengan istighfar, dengan macam-macam istighfar ya. Ada sayyidul istighfar, ada istighfar biasa, ada macam-macam istighfar yang kita jumpai ya. Itu tujuannya kita mohon pada Allah supaya diampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullahalazim misal ya. Kalimat-kalimat banyak ya untuk istighfar. Nah, kita mohon diampuni oleh Allah SWT supaya kita terlepas dari azabnya. Itu bagus. Atau kita terlepas dari murka Allah. Itu bagus. Ya. Nah, dengan cara seperti ini maka kita akan terus mendekatkan diri kita atau bertakarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istighfar itu kita jumpai banyak ya jenisnya. Boleh. Mana yang kita sukai. Yang Rabbal Baroya itu ya ada itu kan ya. Astaghfirullah Rabbal Baroya Astaghfirullah minal khotoya. Nah, itu misalnya pakai itu boleh ya. Nah, itu kalimat-kalimat istighfar yang sangat bagus. Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha. Nah, salah satunya boleh. Jadi inilah yang disebut pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan baik. Terima kasih Ibu Ida ya tadi. Iya, Ibu Ida. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian ada hamba Allah di 0852 8802 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, apakah ketakutan yang berlebihan adalah tanda iman kita belum kuat? Dan apakah ketakutan yang berlebihan termasuk bisikan syaitan? Ya. Menunjukkan iman kita masih sangat tipis itu. Sedikit-sedikit takutnya berlebihan. Apa yang kita takutkan? Semua akan terjadi sesuai dengan takdir Allah. Kita mencintai anak-anak kita. Sadarlah kita pasti berpisah dengan mereka. Bisa kita meninggalkan mereka, bisa mereka meninggalkan kita. Termasuk istri kita, teman karib kita, sahabat kita. Semua sementara. Nanti akan berpisah. Kita semua nanti di akhirat akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Furoda, ya, furoda itu sendiri-sendiri. Menghadap, mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab adalah furoda, sendiri-sendiri. Ya, jadi inilah hal-hal yang harus kita sadari, maka tidak perlu ketakutan berlebihan. Karena apa? Bertawakallah pada Allah. Kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi rahmat dan Maha mengaruniai kenikmatan kepada kita. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih. Baik, dari Bunda Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai, saya ingin bertanya bagaimana agar kita memiliki mental yang kuat dan tidak takut terhadap hal-hal yang nampak menyeramkan serta yakin kepada Allah bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Ya. Kita harus melakukan riyadhah. Berlatih diri dengan latihan-latihan. Mungkin pertama kali kita kena musibah, aduh sakitnya. Tapi kita usahakan dilawan dengan kesabaran.
dilawan dengan meyakini bahwa semua ada hikmahnya. Hanya kita aja nggak tahu. Pasti ada hikmah di balik apa yang ditakdirkan Allah. Nggak mungkin nggak ada hikmahnya. Jadi itu, dengan cara seperti ini maka kita berhusnuzon pada Allah. Bersangka baik pada Allah, maka Allah baik pada kita. Kalau kita suudzon pada Allah, maka akibatnya buruk. Apa kata Tuhan? Ana inda dhanni abdi bi. Aku berada dalam persangkaan hambaku terhadap aku, kata Tuhan. Nah, jadi kalau kita bersangka baik, Allah baik pada kita. Kalau kita bersangka buruk, ya akibatnya buruk juga. Nah, disitulah pentingnya kita harus husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, Maha melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dengan demikian kita akan memiliki mental yang kuat dan tidak terlalu takut menghadapi berbagai hal yang terjadi. Mengapa? Karena kita sadar semua sudah takdir dari Allah kok, dan semua pasti ada hikmahnya. Hikmahnya itu kadang-kadang nggak bisa kita pahami waktu itu, bisa bertahun-tahun, kadang-kadang bisa nanti di akhirat difahami. Saya ambil contoh. Waktu saya tamat dari SMP, nilai saya bagus. Satu-satunya sekolah favorit saya adalah SMA Negeri 1 di Kota Madja. Pas saya tamat akan masuk SMA Negeri 1, ternyata ada aturan bahwa yang dari luar kota itu nggak boleh masuk ke SMA yang dalam kota, di Kota Madja itu. Dia mesti masuk sekolah SMA lain yang ada di kota kabupaten lain waktu itu. Itu jaraknya, saya dari tempat saya itu 16 kilo, bayangkan. Betapa kecewanya saya ada peraturan itu. Sedih saya. Sampai ditawari, bagaimana kalau kamu masuk ini? Masuk? Enggak. Masuk sekolah swasta ini? Enggak. Saya kecewa sekali. Sampai anak-anak sudah mulai sekolah, saya belum. Saya ingat ketemu teman ayah saya. Dia panggil saya, "Nak, sini, kenapa kamu nggak sekolah?" Saya katakan, saya kecewa, saya nggak bisa sekolah. Dia katakan, "Itu aja tuh, kamu masuk ke SMAI, SMA Islam di Kota Madja juga." Wah, waktu disebutkan SMA itu, saya nggak suka. Ya, saya jengkel. Mengapa di sekolah itu, maaf, di mana-mana diterima, di situ diterima. Kemudian nggak disiplin. Tapi kemudian teman ayah saya mengatakan, daripada kamu nggak sekolah. Itu kalimatnya yang saya pegang. Jadi akhirnya kita masuk di SMAI. Sekolah yang tadi saya nggak suka, ternyata baru tahu hikmahnya 2 tahun kemudian ketika ayah saya meninggal. Sehingga saya harus kembali ke kampung dan harus pulang pergi itu ke kota itu. Dari kampung saya 30 kilo. Satu-satunya kendaraan adalah kereta api. Nah, itu sering telat waktu itu kereta. Jadi yang tadinya saya nggak suka, jadi hikmah untuk saya. Kenapa? Kalau di SMA Negeri 1 yang disiplin, saya sering telat, dikeluarkan. Di sekolah ini saya biar telat karena memang uzur syar'i, keretanya lambat, dimaafkan. Dan kata direktur guru itu yang saya masih ingat sampai sekarang, katakan, biar kamu lambat sekolah, asal kamu pintar, kamu bisa ujian dengan baik, kamu lulus. Itu. Jadi itulah. Baru kita pahami 2 tahun kemudian. Masya Allah, suatu yang saya nggak suka ternyata bermanfaat untuk saya. Yang kedua, setelah ayah saya nggak ada, saya membayar SPP-nya itu sering lambat. Kalau di sekolah yang disiplin, ya dikeluarkan. Tapi di situ nggak, dimaafkan, nggak apa-apa. Belum bayar, nggak apa-apa, nanti bayarnya sekalian. Di akhir tahun boleh. Nah, inilah gambaran-gambaran bahwa sesuatu yang tidak kita sukai bisa banyak manfaatnya setelah kita memahami beberapa tahun. Allah yang maha mengetahui. Maka kita harus sadar bahwa Allah maha kasih pada kita. Demikian. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya, dan itu menjadi pertanyaan terakhir ya di malam hari ini. Ikhwan dan akhwat, seperti biasa sebelum berpisah, kesimpulan yang bisa disampaikan. Baik. Ikhwan, akhwat, para pemirsa yang kami cintai dan kami sayangi, bahwa menjadi
seorang mukmin yang sungguhnya itu bisa kita capai oleh siapapun dengan jalan kita melakukan 5 hal yang kami sebutkan tadi. Ya, di antaranya adalah meyakini, memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memahami ayat-ayatnya, baik yang tertulis maupun ayat-ayatnya yang ada dalam alam semesta. Kemudian kita berinfak, berbagi. Kemudian kita juga berusaha untuk husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun bisa meraih itu. Untuk itulah maka kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya menjadi seorang mukmin yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalannya yang lurus dan kita memperoleh karunia-Nya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ikhwan dan akhwat semuanya. Demikian tausiah kita di malam hari ini bersama Kiai Haji Zaki Mubarak dalam tema kita mukmin yang sesungguhnya. Beliau adalah Rois Suriah PBNU. Akhirul kalam, kami yang bertugas mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.